Hola Mina! Setelah di hari Kamis kemarin, kita sudah membahas spoiler Black Clover yang masih belum lengkap panel manganya. Di video kali ini kita akan bahas versi fullnya. Judul manga Black Clover chapter 336 adalah The Final Enemy atau musuh terakhir. Judul ini jelas mengacu kepada Lucius Jogratiss yang menjadi musuh terakhir para ksatria sihir. Chapter kali ini dimulai dari perbincangan di kastil kerajaan Clover. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui kaisar sihir adalah musuh mereka. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, karena Julius adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mereka semua. Mereka pun penasaran kepada orang yang melihat kejadian itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkata, tapi jika itu benar-benar terjadi, lalu apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Kemudian seseorang datang memasuki ruangan. Dia adalah Yuno Greenberryol. Ketika dia membuka pintu, di sana sudah berkumpul para kapten dengan raut wajah yang tidak biasa. Yuno akhirnya tahu apa yang terjadi setelah mendengarkan laporan dari Noel, Mimosa, dan Nero yang menjadi saksi utama kasus penyerangan Asta, yang membuat Asta menghilang tanpa jejak. Dan saat itu seketika wajah Yuno pun berubah. Dia terkejut seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada Asta sang rival dan juga kaisar sihir sang panutan. Wajah Noel, Mimosa, dan Nero pun masih suram, sedih, dan terguncang. Fugoleon dan Nozel pun memperlihatkan wajah suram setelah mendengar cerita Noel, Mimosa, dan Nero. Fugoleon pun mengerti semua inti permasalahannya dengan berita buruk di mana Asta menghilang atau bahkan mati. Kemudian Rill mengatakan, sepertinya perayaan dia kini menjadi sebuah upacara pemakaman. Mendengar ucapan Rill itu, dia ditegur oleh Charlotte yang ada di sebelahnya. Lalu Rill berkata, tapi kalian pasti tahu, aku benar-benar tidak mempercayainya. Tidak mungkin Asta mati. Setelah itu kita melihat Kapten Yami dengan wajah yang menyeramkan. Dia memanggil Nahato yang muncul dari dalam bayangan di tembok. Yami sepertinya meminta Nahato untuk mendeteksi dan mencari keberadaan Asta. Saat itu Nahato mengatakan bahwa dia bisa berpindah masuk melalui bayangan setiap orang yang dia pilih. Tapi saat ini Nahato tidak bisa memasuki bayangan Asta. Dengan kata lain, Asta berada di suatu tempat yang sangat jauh di benua lain atau dimensi lain. Atau bisa saja Asta sudah mati. Mendengar hal itu, wajah Noel terlihat sangat pucat sekali. Dia tidak bisa menerima fakta itu. Sementara itu Fugoleon berkata, jika melihat dari situasinya, aman untuk mengatakan bahwa Tuan Julius, atau haruskah saya katakan Lucius adalah musuh kita. Kemudian Jack berkata, aku tidak bisa mempercayainya. Kaisar sihir memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Hal itu sama seperti kasus Elf dulu. Saat Jack mengatakan hal itu, kita diperlihatkan wajah William, yang mana dia adalah orang yang Jack maksud memiliki kasus yang sama seperti kaisar sihir. Kemudian Nozel mengatakan, jika Lucius seorang Zogratiss, maka dia seharusnya terhubung dengan Darkrai. Dia telah mendominasi iblis-iblis di dunia bawah. Lucius pastinya lebih kuat dari Darkrai. Lalu Rill mengatakan, jika Lucius mendapatkan kekuatan Lucifero dan sihir waktu kaisar sihir, maka dia jauh tidak sebanding dengan para ksatria sihir. Fugoleon mengatakan ya, jika dia memiliki tubuh yang kuat dan bisa mengeluarkan sihir waktu, maka ucapan Rill tidak salah. Setelah itu Yuno mulai berbicara. Dia melaporkan hasil misi investigasi iblis di perbatasan negara. Yuno mengatakan, ketika dia pergi untuk melakukan investigasi aktivitas iblis, iblis tingkat tertinggi yang mengamati dari pinggir ketika perang kerajaan Spade, serta sekelompok besar iblis peringkat tinggi yang tampaknya telah muncul, itu jelas sebuah pengalihan. Karena iblis peringkat tertinggi itu berbalik dan melarikan diri. Mereka pasti dikirim oleh Lucius. Dengan adanya semua iblis itu, ada kemungkinan bahwa sesuatu seperti gerbang menuju dunia bawah telah dibuat. Fugoleon mengatakan bahwa atribut sihir Lucius itu sendiri adalah sihir jiwa yang tidak bisa dipahami. Dari yang mereka dengar, Lucius telah melakukannya kepada sister dari desa Hage. Hal itu terlihat seperti sihirnya bisa memanipulasi jiwa seseorang dan kemudian memberikan mereka kekuatan iblis. Setelah itu akhirnya Kaiser muncul juga. Dia ikut serta dalam pertemuan para kapten ini. Padahal ketika pemberian penghargaan Asta dia tidak muncul. Kaiser berkata, hari penghakiman, apakah itu artinya orang-orang itu akan menyerang dalam waktu 7 hari ke depan? Sedangkan Yami masih terlihat merokok dengan memperlihatkan wajah yang sangat menyeramkan. Kemudian Yuno mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Setelah itu Yuno mengingat kejadian ketika Asta menghampirinya setelah Yuno dinobatkan sebagai Kaisar Sihir Agung. Asta mengatakan bahwa dia frustasi, tapi dia pun bahagia atas pencapaian Yuno. Asta mengucapkan selamat atas dinobatkannya Yuno menjadi Ksatria Sihir Agung. Saat itu Yuno mengabaikan Asta dan hanya berkata, apa yang sedang kau lakukan?
Asta menyatakan bahwa itu benar-benar frustasi karena Yuno selalu berada di depannya. Tapi Asta tetap berjanji bahwa dia akan mengejar Yuno dan melampauinya. Tapi sebenarnya bagi Yuno, justru Asta lah yang selalu berada di depannya. Kemudian Yuno berkata di hadapan para kapten, "Jika Asta mati atau jika dia tidak kembali, aku harus menjadi orang yang melampauinya." Setelah itu kita diperlihatkan Lucius di tempat persembunyiannya. Dia sedang duduk di kursi singgasananya, didampingi dengan 2 paladin di sebelah kiri dan 2 paladin lagi di sebelah kanan. 2 paladin di sebelah kiri sudah diketahui dia adalah Sister Lily dan juga Damnatio. Damnatio ternyata tidak mati, tapi dijadikan paladin. Sangat menarik untuk menantikan seperti apa bentuk paladin dari Damnatio ini. Adramelech sendiri datang menemui Lucius untuk memberikan laporan tentang Yuno Greenburial. Adramelech mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Hanya dalam waktu 1 tahun lebih, Yuno menjadi sangat kuat. Dia membunuh sekelompok iblis tingkat tinggi hanya dalam kedipan mata. Setelah itu Lucius berkata, "Dalam puluhan ribu prediksiku, hanya ada satu masa depan di mana mereka berada di atas angin. Dan kunci dari masa depan itu adalah dia, makhluk unik yang memiliki 2 Grimoire, yaitu Grimoire Clover berdaun 4 dan juga Grimoire Spade. Memiliki jiwa dari anak pemimpin elf, dipilih oleh roh sihir Shield, dan juga pewaris kerajaan Spade. Yuno Greenburial, demi perdamaian dunia, aku akan menghancurkanmu." Sementara itu di lain tempat Yuno berkata, "Lucius, aku akan mengalahkanmu dan menjadi kaisar sihir." Kemudian di akhir chapter kali ini kita diperlihatkan kondisi Asta yang ternyata masih hidup. Asta terdampar di sebuah pantai yang lokasinya entah di mana. Kondisi Asta saat itu masih sangat parah. Tubuh dia penuh dengan darah. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria misterius menghampiri Asta. Dan chapter 336 pun berakhir di sini. Ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, peningkatan kekuatan Yuno yang begitu drastis hanya dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Yuno bisa membunuh sekelompok iblis tingkat tinggi hanya dalam kedipan mata. Jelas sekali ini sangat overpower. Walaupun sekelompok iblis itu tingkatannya masih di bawah iblis tingkat tertinggi, tapi jelas tidak masuk akal juga karena iblis tingkat tinggi pun sangat kuat. Ditambah Yuno mengalahkan sekelompok. Kita tidak tahu Yuno berlatih di mana dan bersama siapa. Yang jelas di sini Yuno sepertinya sudah menguasai sihir bintangnya dengan baik dan dia pun sudah menyempurnakan Saint Spirit-nya. Bisa saja selama masa time skip ada momen di mana Yuno kembali ke kerajaan Spade. Dia mempelajari warisan sihir keluarga Greenburial dari keluarganya yang tersisa, yaitu ibunya, sehingga Yuno menguasainya dan kini dia menjadi kesatria sihir terkuat yang mengalahkan para kapten. Selanjutnya tentang 2 paladin tersisa yang belum diketahui, saya sudah bahas di video sebelumnya yang kemungkinan salah satu dari mereka adalah Morgan. Sementara untuk lokasi terdampar Asta sepertinya memang di Hinokuni. Tapi masalahnya siapa pria misterius yang menemukan Asta? Dan ada hal menarik juga dari pria itu. Ketika dia menghampiri Asta, dia berkata, "Oh, kau di sana." Ucapannya ini seakan-akan dia mengenal Asta dan tahu Asta akan datang dan terdampar di tempatnya. Ada 3 kemungkinan tentang hal ini. Pertama, dia sebenarnya tidak tahu Asta akan datang dan terdampar. Dia pun tidak mengenal Asta. Hanya saja ketika dia berada di sekitar pantai itu, dia merasakan ki yang sangat lemah dan tidak bergerak. Dia tahu ki yang sangat lemah dan tidak bergerak menandakan jika orang itu sedang dalam kondisi pingsan atau kritis. Sehingga dia mencoba mencarinya. Dan ketika dia menemukannya, dia berkata, "Oh, kamu di sana." Atau kemungkinan kedua, Asta dikirim ke garis waktu yang berbeda di Hinokuni atau suatu tempat. Dan orang itu mengenal Asta dan tahu persis Asta akan datang dan terdampar di tempat itu. Dia tahu karena sepertinya dia ada dan mengalami hari penghakiman dari Lucius. Dia ada dalam pertarungan atau setidaknya mengetahui pertarungan itu dengan detail. Dan saat terungkap hilangnya Asta karena dikirim ke suatu tempat di garis waktu berbeda, atau bisa kita katakan ke masa depan, sehingga dia menantikan Asta hingga waktu kedatangannya untuk menyelamatkannya, bahkan melatih. Kemudian ketika dia mencarinya lalu menemukannya, dia berkata, "Oh, kamu di sana." Ketiga, pria itu adalah ayahnya Yami atau seseorang yang berhubungan dengan Yami, dan tempat itu adalah Hinokuni. Ayahnya Yami itu sedang mencari Yami yang hilang ketika dia memancing. Lalu dia mengira Asta adalah Yami, sehingga dia berkata, "Oh, kau di sana." Pertanyaannya, kenapa Sister Lily mengirim Asta ke Hinokuni? Jika kita berpikir secara rasional, dikirim ke Hinokuni adalah sebuah kesalahan, karena jelas akan ada yang menolong Asta. Saya punya teori, bagaimana jika sebenarnya Sister Lily mengirim Asta ke tengah laut yang sangat jauh dari kerajaan Clover dan juga ketiga kerajaan lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk Asta bisa bertahan hidup dengan kondisi kritis seperti itu. Tapi dari sini ada satu hal yang pasti tentang lokasi Asta terdampar, yaitu berada di dimensi berbeda atau benua yang berbeda yang sangat jauh, sehingga tidak bisa terdeteksi oleh Nahato. Dan jika memang lokasi itu adalah Hinokuni yang berada di luar dimensi Black Clover, maka ketika Asta berada di tengah laut terombang-ambing di
diterjang ombak, dia memasuki portal dimensi yang sama seperti Yami, lalu memasuki Hinokuni dan terdampar di sana. Atau jika Hinokuni hanyalah benua yang sangat jauh, ketika dia berada di tengah laut terombang-ambing diterjang ombak, Asta hanya terbawa ombak menuju pantai dan terdampar di Hinokuni yang merupakan benua terdekat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan Black Clover chapter 336 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.